Gini, ini buku-buku dari Erwin Laszlo. Ada beberapa dan sebenarnya lebih banyak dari ini. Jadi dia mengusulkan suatu konsep apa namanya tentang yang disebutnya akasik gitu. Nah, saya akan mulai dari awal kalau gitu. Ya, jadi gini, Bapak Ibu sekalian, kita itu bagaimanapun suka membuat peta kognitif tentang realitas ya. Memang tidak sepenuhnya kita tahu juga apakah peta itu benar atau tidak, tapi sekurang-kurangnya kalau pakai istilah Immanuel Kant, peta itu penting. Artinya implisit maupun eksplisit sebenarnya kita buat semacam peta gitu ya. Dan fungsinya memang sebagai ide regulatif. Artinya ide regulatif itu gini, kalau tanpa peta itu semua pengetahuan dan pengalaman kita jadi nggak ada wadahnya gitu ya, nggak ada frame-nya. Jadi disadari atau tidak sebenarnya kita diam-diam membentuk semacam peta tentang realitas itu sebetulnya apa. Nah, itu yang dimaksud ide regulatif itu ya, untuk menata pengalaman kita dan memberi makna pada pengalaman kita. Nah, peta itu sebetulnya juga disadari atau tidak berevolusi. Kalau kita ngelihat dalam rentang peradaban itu, peta ini tuh berevolusi gitu ya. Di awal-awalnya umumnya di masyarakat pramodern, peta itu berbentuk aneka mitos ya, aneka mitos. Jadi di berbagai masyarakat pramodern bagaimanapun realitas itu dijelaskan berdasarkan berbagai mitos. Kalau di Yunani ya tentang Zeus, tentang Poseidon, tentang Aphrodite dan sebagainya gitu. Kalau di Indonesia itu bisa Sang Kuryang atau siapalah gitu, banyak sekali mitos gitu ya. Dan itu adalah cara kita mencoba memahami realitas dengan bahasa naratif dan simbolik gitu ya. Bahkan beberapa cerita dalam kitab suci adalah mitos juga sebenarnya, tapi penting gitu ya. Mitos itu penting. Nah, itu biasanya dalam bentuk worldview, Nah, disadari atau tidak, mitos itu muncul dalam berbagai bentuk worldview. Dan memang setiap kelompok etnik menciptakan worldview-nya sendiri juga. Jadi ada kelompok-kelompok etnik menciptakan cerita naratifnya sendiri mengenai bagaimana suku mereka itu muncul di dunia ini gitu ya. Entah berdasarkan dewa apa. Jadi ada inti realitasnya itu persona sebetulnya umumnya. Inti realitasnya itu persona, pribadi-pribadi tertentu. Bisa macam-macam. Kalau dalam dunia Kristiani tentu ada Adam dan Hawa. Nah itu, tapi dalam berbagai worldview etnik mereka masing-masing punya tokohnya masing-masing, sebutannya bisa berbeda-beda. Tapi umumnya gitu, ada orang gitu ya, atau pribadi lah, persona gitu, inti realitasnya itu. Nah kalau secara filosofis, minggu lalu sudah kita lihat, bahwa bentuknya adalah filsafat ontologi biasa disebutnya, filsafat mengenai ada, yang kita sudah bahas juga, being sebutannya. Metafisika atau ontologi semacam ini banyak versinya, berawal dari Yunani, kemudian dilanjutkan oleh filsuf-filsuf lain di era Helenis, berkembang lagi bercampur dengan kekristenan dan Islam di abad pertengahan, dan seterusnya gitu ya. Oke, itu kalau dari jalur filosofis, being-nya. Being bukan sesuatu yang persona, gitu. Nah, tapi ada juga jalur agama-agama gitu kan ya. Itu teologi mereka. Memang istilah teologi tidak selalu digunakan dalam agama-agama lain. Ini agak khusus kekristenan. Tapi teologi sebagai sebagai semacam cara berpikir rasional tentang pilar-pilar agama gitu ya. Itu ya tentu ada dimanapun juga.
Dalam Islam mungkin ilmu kalam ya. Nah, itu tuh ya paling eksplisit kemudian muncul sebagai dogma, doktrin dari agama-agama masing-masing itu. Dan di situ ya Tuhan itu bagaimanapun, khususnya agama-agama samawi, melihat Tuhan memang sebagai sesuatu konfigurasi yang dalam tanda petik persona gitu, sebagai pribadi juga. Masalahnya pribadi itu satu atau satu tapi banyak dan sebagainya, itu tuh kemarin kita sudah lihat. Tapi umumnya agama-agama samawi melihat Tuhan itu sebagai ya pribadi atau maha pribadi. Agama-agama lain ya cenderung seperti Buddhisme itu non persona, itu tidak bisa disebut aja pokoknya, sunyata aja gitu kan ya. Dalam Hindu sebetulnya juga begitu, cuma dalam praktiknya ya ada banyak fungsi dari yang muncul dari Sang Maha itu dalam rupa dewa-dewa, dewa-dewi. Jadi ya memang seringkali ada ambivalensi dalam agama-agama itu. Lalu ya dari jalur mistik, ya mistik ini lapisan memang umumnya berkaitan dengan agama. Tapi juga dalam agama-agama itu ini lapisan visi yang sangat tinggi, yang juga tidak dimiliki biasanya oleh jemaat kebanyakan gitu ya, oleh orang-orang kebanyakan. Ini visi yang muncul pada orang-orang yang memang bertualang dan mencapai tingkat spiritual yang sangat tinggi. Itu bisa para sufi, bisa para bodhisattva, bisa para santo santa, para mistikus gitu. Ya, biasanya pada mereka ini ada kesamaan, sesuatu itu di ultimate reality itu, inti realitas itu tak terkatakan gitu kan. Tak terkatakan, bahkan kemudian ada konsep menyatunya kita dengan yang maha tak terbatas itu. Umumnya seperti itu kalau di wilayah dunia mistik. Nah, yang bagaimanapun yang jadi primadona hari-hari ini tuh scientific ya, science gitu, yang bentuknya bisa berbagai, ya kami menyingkatnya VTR ya, Visionary Theory of Reality. Ini disebut visionary karena bagaimanapun banyak paham tentang semesta itu sifatnya memang spekulatif, meskipun dilandasi penelitian-penelitian empirik, tapi ini kemudian ditarik pada kemungkinan yang paling besar dan paling mentok begitulah ya, kemungkinan yang paling kosmik begitu. Ada macam-macam juga dalam sains itu gitu, apa namanya, VTR-nya itu. Nah, sekarang yang tadi saya sebut muncul setelah dominasi fisikalisme dalam dunia sains yang biasa disebut sebagai positivisme, itu kemudian melalui fisika kuantum, teori kompleksiti, dan sebagainya, sebenarnya sejak Einstein, tapi kemudian dalam perkembangannya begitu, itu rupanya ditarik lebih jauh lagi konsekuensinya itu dari temuan-temuan itu oleh salah seorang tokohnya itu Erwin Laszlo yang saya sebut tadi, meskipun kemudian ide dari Erwin Laszlo ini direelaborasi lebih lanjut oleh banyak pemikir lain juga. Jadi ini kenapa menarik untuk dipresentasikan hari ini, karena ini seperti apa ya, jawaban baru tapi sekaligus menyentuh keyakinan-keyakinan purba, itu bersinggungan dengan keyakinan-keyakinan purba meskipun dengan bahasa yang berbeda. Tapi substansinya sebenarnya intinya justru berkaitan dengan keyakinan-keyakinan religius, keyakinan etnik lokal dan seterusnya. Akasik gitu ya. Oke. Jadi begitu. Inti realitas sudah selalu dicoba ditangkap oleh berbagai jalur.
naratif, imajinatif tadi mitos, konseptualogis tadi filsafat maupun apa namanya, ya khususnya filsafat, dan wahyu itu teologis, lalu pengalaman-pengalaman mistik yang sebetulnya sampai hari ini masih bermunculan, orang-orang yang melalui meditasi dan sebagainya itu. Nah, tapi ya seperti saya bilang tadi, sekarang itu orang cenderung lebih mempercayai logika empiris yang sifatnya saintifik gitu ya. Nah, yang menarik adalah bahwa dalam perkembangan sains itu, materialisme ilmiah atau yang biasa disebut sebagai fisikalisme atau model yang mau menjelaskan seluruh realitas ini kayak sebagaikan mesin gitu. Awalnya di era Newton itu bagaikan jam, arloji gitu ya. Jadi kalau satu unsurnya bergerak, maka semuanya yang lain bergerak. Jadi seluruh semesta ini pernah dibayangkan dalam tradisi positivisme yang sangat materialistik sebagai suatu mekanisme seperti mesin ya, seperti mesin. Tapi dalam perkembangannya ternyata ini semakin tidak didukung sebenarnya, meskipun saya tahu ini masih tetap mainstream ya, masih tetap jalur utama sebenarnya. Tidak didukung, tapi dalam artian begini, bahwa ini sekurang-kurangnya bukan satu-satunya lagi jawaban yang mungkin gitu. Fisikalisme itu, materialisme itu bukan satu-satunya jawaban yang mungkin. Ya, materialisme itu intinya kan begini, bahwa seluruh realitas itu pada dasarnya adalah partikel gitu lah. Partikel elementer lah ya, sebut gitu. Kalau kita membayangkannya sebagai benda. Pada level subatomik ini ya partikel elementer. Artinya materi gitu ya. Kalau pada level tubuh kita ya DNA, sel-sel, kemudian hormon-hormon yang diproduksi oleh itu, begitu. Jadi semuanya semata-mata materi. Jadi hal-hal aktivitas mental kita dan sebagainya juga kalau dari jalur materialisme ini, semua aktivitas mental kita juga hanya efek samping saja dari kinerja materi itu, dari kinerja hormon, DNA dan sebagainya itu. Jadi bukan sesuatu yang substantif sebenarnya kinerja mental kita itu, termasuk spiritualitas dan sebagainya itu, ya itu bahkan beberapa menyebutnya ilusi kalaupun nggak delusi. Atau kalau paling positif seperti yang disebut Feuerbach gitu, filsuf Feuerbach. Sebetulnya agama-agama itu ya semacam cita-cita aja dari idealisme kita. Jadi kita pengen karena kasih sayang itu bagus gitu, maka kita membayangkan alangkah bagusnya kalau dunia manusia itu juga dipenuhi kasih sayang. Maka kita memproyeksikannya pada suatu figur dan menyebutnya maha cinta, maha kasih, maha rahim, maha adil, semua hal yang ideal yang dibayangkan oleh manusia itu diproyeksikan pada suatu figur yang disebutnya Tuhan, God, apalah. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus ada Tuhan itu, tapi kalau menurut Feuerbach, tapi sebagai cita-cita itu ada gunanya. Cita-cita selalu ada gunanya untuk menyedot kita ya, untuk membetot kita ke level yang lebih tinggi gitu. Tapi apakah Tuhan itu sungguh ada atau tidak, nggak usah diperdebatkan gitulah kira-kira. Itu yang paling positif. Kalau bangsanya Freud segala gitu kan ya sumber sakit jiwa sebenarnya agama itu. Nah, gitu kan ya. Ya jadi itulah kira-kira beberapa pendapat ekstrim kalau perspektifnya itu dalam sains itu materialisme, fisikalisme. Yang sebenarnya sampai sekarang pun muncul dalam berbagai varian baru seperti melalui neuroscience, melalui biologi, evolusi, Daniel Dennett atau Richard Dawkins, itu kan semuanya cenderung seperti itulah ya. Masih seperti itu. Tapi sebenarnya semakin
tidak didukung sih kalau melihat perkembangan sains yang lebih ke depan. Misalnya sejak teori relativitas, teori kuantum, teori chaos, teori kompleksitas, kalau dari filsafat proses dari Whitehead, dan terutama si konsep akasik yang seperti merangkum lebih lanjut dan menarik lebih lanjut konsekuensi dari perkembangan teori-teori ini ya ke level yang yang lebih metafisik, barangkali yang lebih ontologis gitu. Yang intinya adalah sejak mereka ini, sejak teori relativitas, teori kuantum, chaos, kompleksitas, dan akasik, menjadi lain, bukan lagi material gitu loh, bukan lagi fisikal. Inti realitas itu lebih cenderung dilihat ke arah energi. Inti realitas itu bagaimanapun adalah energi. Dan inti energi, makin lebih jauh lagi, sebenarnya inti energi itu informasi, gitu kan ya. Inti dari energi itu informasi, atau pada akhirnya ya kesadaran, ya. Kesadaran dalam aneka levelnya, gitu ya. Yang pada manusia memang salah satu puncaknya, tapi seluruh realitas sebetulnya somehow berkesadaran dalam berbagai tingkatannya. Jadi sekarang itu ada kecenderungan untuk melihat bahkan bahwa seluruh realitas itu sebenarnya kalau mau pakai istilah lama organik sifatnya gitu kan. Organik. Jadi tidak ada itu sesuatu yang inorganik atau inanimate gitu. Nggak ada, semuanya sebenarnya organik seperti dibayangkan oleh filsafat proses gitu. Whitehead. Semua itu organik, cuma tingkatan kompleksitasnya itu berbeda-beda gitu kan ya. Tanaman itu punya semacam kesadaran, batu punya semacam kesadaran, tapi pada level-level tertentu yang memang berbeda dari tanaman, dari binatang, apalagi dari manusia. Tapi semuanya bisa, bahkan seluruh semesta kalau kata James Jeans, lebih tepat dilihat sebagai pikiran raksasa atau kesadaran raksasa sebenarnya gitu ya. Alih-alih mesin raksasa gitu. Seluruh semesta ini, seluruh the whole universe itu sebenarnya lebih tepat dilihat sebagai great thought gitu ya. Pikiran besar, pikiran raksasa atau kesadaran raksasa. Dan kesadaran kita ini, kesadaran segala makhluk itu hanyalah bagian dari part of this cosmic intelligence itu. Gitu. Jadi, nah ini sudah makin jelas gitu ya. Juga dari neuroscience yang mutakhir kan seperti itu. Mungkin di kelas-kelas yang lalu, yang sebelumnya, saya pernah menyinggung hal-hal seperti ini juga. Jadi, intinya pada akhirnya adalah kesadaran. Dan kesadaran itu bentuk konkretnya informasi atau energi gitu ya. Itu. Dan realitas itu penuh paradoks gitu kan ya. Kalau dari tarik konsekuensi lebih lanjut dari teori-teori ini adalah realitas itu satu tapi sekaligus banyak, sekaligus beragam gitu ya. Tapi pada saat yang sama juga saling terhubung, meskipun banyak dan seperti terpisah-pisah, tapi sebenarnya saling terhubung, interconnected. Kalau kita ikuti pemikiran-pemikiran saintis atau biolog seperti Rupert Sheldrake, Fritjof Capra, Humberto Maturana, Francisco Varela, dan sebagainya, itu ya seperti itu, gitu ya. Satu dan menciptakan dirinya sendiri, tapi juga sekaligus beragam, tapi sekaligus juga saling terhubung. Begitu. Dan akhirnya materi itu apa dong? Ya akasa untuk sementara lupakan saja dulu. Materi itu apa jadinya? Materi adalah cara kerja energi, atau cara kerja informasi, atau cara kerja kesadaran. Jadi materi adalah, jadi otak misalnya, otak itu kan material ya, bentuk fisikalnya otak itu sebenarnya material, tapi itu bisa dilihat sebagai cara kerja kesadaran. Jadi bukan terbalik. Kalau di jalur fisikalisme ini, bagaimanapun otak itu hanya efek samping, kesadaran itu hanya efek samping dari otak.
Kalau ini ada kecenderungan jadi terbalik. Otak itu hanya digunakan oleh kesadaran, jadi kesadaran lebih luas sebenarnya. Jadi materi itu adalah cara kerja kesadaran, cara kerja energi, cara kerja informasi. Otak itu mengelola informasi, memproses informasi. Kira-kira seperti itu. Jadi arahnya memang agak terbalik dalam perkembangan sains yang mutakhir itu. Gitu, dan akasik berada di konteks seperti ini gitu. Nanti kita akan lihat. Kedua, nah, jadi problem kan dalam fisika itu konon. Jadi sebelum Big Bang itu apa sih? Gitu. Sebelum ada ruang dan waktu segala macam itu apa gitu ya? Itu yang suka disebut sebagai zero point field itu ya, atau singularitas, atau istilahnya banyak kan itu quantum vacuum. Atau ada lagi yang menyebut ya seandainya ada itu sebelum Big Bang itu ya tentulah momen ilahi kali, itu apalah ya gitu. Nah, kan ada berbagai istilah dari para ahli, khususnya para kosmologis itu, fisikawan atau astrofisika. Ada berbagai istilah yang kurang lebih sih menunjukkan hal yang sama lah persoalannya gitu. Jadi sebelum Big Bang itu apa sih, itu ada apa sih gitu. Yang memungkinkan Big Bang segala itu tuh sebenarnya apa sebelum ruang dan waktu itu. Nah, Erwin Laszlo khususnya menyebutnya, dia menemukan gitu ya, akasa. Jadi akasa itu nah apa persisnya akasa itu? Nah, bisa disebut macam-macam gitu. Akasa itu suatu medan sebelum Big Bang, sebelum muncul segala sesuatu. Bisa disebut itu astral plane. Kalau kita memahami segala sesuatu sebagai energi dan cahaya misalnya gitu, maka bisa disebut itu light of light, cahaya gitu. Bisa disebut itu eterial kalau kita berpikirnya soal eter gitu. Zat yang sangat halus. Atau kalau pakai istilah David Bohm itu pakai istilah hologram. Ya, seluruh semesta ini hologram. Ini hologram kesadaran kosmik. Barangkali ini bisa kalau begitu abstraknya karena terbayangkan, barangkali kita bisa membayangkannya seperti cloud dalam dunia internet kita ya. Cloud, kita menyimpan banyak hal dalam cloud gitu ya. Barangkali semacam itu. Cloud itu kita juga nggak tahu apa itu, dalam arti itu kan sesuatu yang abstrak tapi sekaligus konkret gitu. Cloud itu kan apa ya? Ya ada tentu benarnya kita menyimpan segala hal di situ. Tapi dalam arti tertentu itu konkret, tapi sekaligus juga tak terbayangkan sebenarnya apa gerangan. Seperti itulah kira-kira akasa itu. Akasa dalam dari apa namanya dari bahasa dari konsep apa namanya Hindu sebenarnya, yang artinya itu langit gitu ya, langit. Ya, jadi akasa ini ya, dipinjam, dipakai oleh Erwin Laszlo untuk menjelaskan medan yang aneh itu. Medan yang aneh itu yang sebelum segala sesuatu, singularitas itu. Singularitas itu. Nah itu dia pinjam karena itu istilah yang tepat ya. Jadi itu astral plane atau light of light, semua yang melingkupi kesadaran kosmik, yang melingkupi dan merasuki sekaligus segala sesuatu. Yang melingkupi tapi sekaligus merasuki segala sesuatu. Dan dia merekam tapi sekaligus juga mengirimkan dan mengelola informasi di seluruh semesta, gitu ya. Bukan cuma di planet bumi ini, di seluruh semesta. Jadi seluruh semesta ini adalah fluktuasi energi dari akasa ini, dari medan energi itu, gitu ya. Seluruh semesta itu dari sejak awal Big Bang terus bekerja sampai
hari ini sampai detik ini, seluruh semesta itu, the whole universe itu adalah medan fluktuasi energi yang tidak pernah berhenti. Dan itu apa artinya? Itu fluktuasi informasi yang juga tidak pernah berhenti. Kira-kira dibayangkan begitu. Jadi akasha ini merekam semua peristiwa yang terjadi, tapi sekaligus juga mengirimkan aneka energi, artinya aneka informasi terus-menerus, dan mengelola itu pada level kosmik ya. Itulah akasa itu sekaligus adalah kesadaran kosmik itu, sang maha kesadaran itu, gitu ya, yang muncul dalam kesadaran segala makhluk hidup, termasuk kita. Nah inilah yang dari dulu sudah selalu diakses oleh kelompok-kelompok etik. Medan ini yang diakses entah itu oleh para intelektual atau dukun-dukun di Mesir, oleh intelektual Yunani atau Tibet, para biksu yang bermeditasi terus-menerus itu, atau oleh para pakar Qi dan sebagainya, prana sebagainya dari China, atau suku Maya, atau bahkan yang juga diakses oleh orang-orang Jawa kebatinan, orang-orang Sunda, para cenayang Sunda, Dayak dan sebagainya. Medan itu sebetulnya yang diakses, yang dimasuki, yang oleh orang-orang yang biasa kita sebut paranormal ya, orang-orang pinter dari berbagai kelompok etnik dari dulu sampai hari ini gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang aneh-aneh itu sebetulnya didapat dari akses terhadap medan kesadaran atau energi itu, energi awali, energi primordial itu, yang sekali lagi melingkupi dan merasuki segala hal. Tapi rupanya membutuhkan semacam level kesadaran tertentu untuk mengakses itu, untuk bisa mengakses medan ini. Nah, itulah yang disebut oleh Erwin Laszlo sebagai akasha. Gitu. Nah, dalam konsekuensi lebih lanjut dari perkembangan pemikiran sains seperti itu, kalau gitu evolusi itu apa, gitu ya? Evolusi adalah proses kreasi tanpa akhir, gitu ya. Kalau pakai istilahnya filsuf Whitehead, itu proses konkresi dan transisi. Proses di mana setiap makhluk mengambil sesuatu, belajar sesuatu dari segala makhluk lain, baik yang sebelumnya secara genetis maupun sekelilingnya, untuk bertumbuh, konkresi, dan dengan cara itu mengalami transisi, terus bertumbuh, gitu ya. Yang terjadi pada kita sekarang ini adalah sedang terjadi konkresi juga. Seandainya Anda mengadopsi beberapa konsep ini lantas betul-betul mereelaborasikan versi Anda sendiri, itu terjadi konkresi dan transisi kemudian. Itu mengubah sikap Anda, sikap kita. Nah, itu evolusi, itu kreasi tanpa akhir. Artinya aktualisasi potensi tanpa henti, gitu ya. Segala yang potensial itu kemudian diaktualisasi dan dijadikan diri kita, nanti kita pun lewat berbagai cara meradiasikan berbagai ide, sikap dan nilai dan sebagainya ke orang-orang lain dan ditangkap oleh orang lain dan seterusnya. Itu menjadi kayak mata rantai sebab akibat yang merupakan proses kreasi tanpa akhir. Artinya di situ evolusi adalah proses pertukaran energi, tapi sekaligus proses pertukaran informasi. Dan itu adalah siklus pertumbuhan abadi. The whole life adalah siklus pertumbuhan abadi. Bertumbuh sampai ke puncak tertentu, lantas mengalami degenerasi, seperti umur kita, seperti kesadaran kita saja ya. Bersama dengan umur kita mencapai puncak tertentu dan sesudah itu menurun gitu. Mengalami degenerasi. Tapi nanti itu melahirkan, dan kita mati, tapi itu melahirkan kehidupan baru.
entah bagi tanaman, bagi apa namanya, serangga-serangga di dalam tanah atau apa tubuh kita itu. Kemudian melahirkan kehidupan baru dan seterusnya, melahirkan pepohonan dimakan oleh manusia dan menjadi apa, menciptakan daya hidup baru bagi manusia dan seterusnya. Itu proses pertumbuhan. Jadi evolusi sekali lagi adalah proses kreasi yang tanpa akhir kalau dari sudut ini. Maka kalau dari kacamata ini sebenarnya tidak ada masalah antara paham kreasionisme dan evolusionisme yang biasanya bertabrakan kan konon. Asal saja kreasionisme itu, proses penciptaan itu memang tidak dilihat sebagai seperti dikatakan dalam kitab suci, seakan-akan cuma 7 hari gitu. Itu kan simbolik ya, mitos ya. Dalam kenyataannya penciptaan itu masih berlangsung terus sampai detik ini. Itu semacam siklus. Begitu. Jadi evolusi adalah proses penciptaan itu sendiri. Evolusionisme adalah kreasionisme, tapi dalam pengertiannya seperti ini, gitu ya. Oke, kalau gitu Tuhan di dalam konteks seperti ini apa juga ya? Ya tadi sudah mulai disinggung. Tuhan itu adalah kesadaran semesta tadi, energi semesta, cosmic intelligence gitu ya, cosmic intelligence lah gitu. Artinya, atau pakai istilah lain, yang kita sebut Tuhan adalah totalitas kehidupan gitu. The whole life, the whole universe, itu ya itulah Tuhan gitu. Maka dalam hal ini kita ingat apa filsuf Spinoza gitu ya. Spinoza pernah beranggapan gitu kan ya di abad 18-an bahwa seluruh alam semesta ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan, kan ada banyak cara kita membayangkan Tuhan kan. Kalau kita membayangkan seperti manusia menciptakan apa buku itu kesannya bukan, jadi kalau misalnya saya menciptakan buku itu bukan saya gitu kan kesannya. Tapi kan kita juga bisa melihatnya begini, buku itu karena berasal dari saya adalah bagian dari saya, bisa juga kan gitu ya. Jadi cara memahami penciptaan juga bisa begitu, tapi bahkan lebih ini lagi ya, lebih total lagi. Jadi seluruh hal, segala yang ada ini sebetulnya totalitas kehidupan itu adalah Tuhan, dan Dia itu tunggal karena satu-satunya yang ada itu ya Dia gitu kan ya. Tunggal itu dalam arti satu-satunya yang ada ya biang energi itu satu-satunya yang ada, tapi sekaligus plural karena Dia menjelma menjadi aneka bentuk kehidupan atau apapun kita sebut, menjadi miliaran galaksi, semesta dan kehidupan. Sebenarnya tak terhingga ya. Gitu. Plural sekaligus tak berhingga. Jadi kalau tunggal dan sekaligus plural itu kesannya masih countable. Tapi barangkali uncountable. Gitu. Minggu lalu saya sudah singgung itu juga. Jadi tunggal sekaligus plural kalau mau dihitung. Tapi mungkin yang lebih tepat sebetulnya dia nggak bisa dihitung aja. Gitu. Uncountable aja, tak berhingga aja. Dan Tuhan ini yang biasa dalam istilah Yunani maupun Kristiani yang disebut logos itu. Inilah logos itu, tapi yang dipahami sebagai logos itu ada dalam segala, serentak lebih dari segala gitu. Logos ini ada dalam segala hal, informasi ini, energi ini ada dalam segala hal, serentak melebihi segala hal gitu. Maka kalau istilah dari jalur, kalau pada Spinoza memang panteisme, tapi kalau dari jalur siapa namanya Whitehead itu panentheisme, dalam arti segala sesuatu, the whole universe ini ada di dalam Tuhan.
dalam arti Tuhan sendiri lebih dari segala apapun, gitu kan. Begitu. Tapi kita ada di dalam Tuhan. Nah, itulah kira-kira yang disebut akasa kalau dari sudut yang lain lagi. Inilah yang disebut akasa itu juga dari sisi lain, yaitu suatu medan, suatu ranah di mana segala sesuatu itu menyatu kembali. Kan tunggal. Kan Tuhan itu ya akhirnya maha tunggal, meskipun sekaligus plural, tapi dia maha tunggal. Nah, sebagai medan ketunggalan itu, singularitas itu, di situ, di dalam Tuhan ini, di dalam ranah akasa ini, segala sesuatu kembali menyatu, past, present, and future. Karena tidak ada waktu, gitu ya. Di situ tidak ada waktu. Jadi masa lampau, masa kini, dan masa depan yang menyatu aja, gitu, di ranah akasa, sebutan lain untuk Tuhan. Itu menyatu saja, gitu. Sama juga kalau dalam kesadaran kita, di mana subconsciousness, consciousness, dan super consciousness menyatu juga. Itu karena kita berfisik sekarang, kita mengalami ada ketidaksadaran, bawah sadar, terus sadar, tapi juga ada super consciousness kalau kesadaran kita sampai ke dimensi yang sangat tinggi, ya, kesadaran yang seperti dialami para mistikus itu super consciousness. Tapi di dalam Tuhan, di dalam akasha, sebutannya Laszlo, itu ya juga di situ menyatu, subconsciousness, consciousness, super consciousness menyatu, body, mind, and spirit menyatu, thought, words, and deeds menyatu, gitu ya. Jadi tubuh, pikiran, dan ruh menyatu, pikiran, kata-kata, dan perbuatan menyatu, semuanya, gitu ya. Kembali semuanya menyatu di dalam singularitas atau zero point field yang disebutnya akasha itu oleh Erwin Laszlo. Itu sebetulnya seperti itulah dibayangkan itu. Oke, lalu sekaligus Tuhan itu awal dan akhir, asal dan tujuan, permanen, tapi sekaligus selalu berubah. Nah, kayak gitu kan. Jadi memang ini apa boleh buat di medan ini, di dalam singularitas ini, ya semua kesannya kalau dari perspektif kita serba kontradiksi atau paradoks barangkali, gitu ya. Paradoks. Dia permanen tapi sekaligus selalu berubah. Dia statis sekaligus dinamis. Dia awal dan sekaligus akhir, asal dan sekaligus tujuan, gitu ya. Yaitu artinya karena semuanya ya menyatu. Oke. Nah, untuk mengakses itu, untuk mengakses medan itu, singularitas itu, zero point field atau akasa itu, ya sensory thinking atau sensory feeling, itu yang biasa dikelola dalam sains dan teknologi, perlu dilengkapi intuitive thinking dan intuitive feeling. Jadi masalahnya itu gini, ada faculty yang terus-menerus diabaikan, lama sekali diabaikan, gitu, yaitu intuisi. Sebenarnya dunia sains pun akhirnya itu mulai menghargai intuisi itu, ya. Memang itu baru muncul di awal abad 20. Kalau dalam filsafat itu melalui Husserl. Husserl itu mencoba berpikir terus gitu, mencari yang paling objektif, yang paling mentok tuh akhirnya apa? Ya, dia menyebut yang paling mentok itu sebenarnya pengalaman. Dan di dalam ranah pengalaman itu sebetulnya banyak kali dalam banyak hal yang bekerja itu intuisi. Intuisi dan perasaan. Dan perasaan itu memang ada macam-macam juga. Tapi intuisi itu menjadi penting. Nah, selama ini tuh itu terabaikan, gitu ya.
oleh rasionalitas gitu, rasionalitas oleh sensory thinking dan sensory feeling yang atas nama indera, semua tuh indera gitu ya. Tapi karena ada indera dalam itu intuisi gitu ya. Jadi ada orang bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan tertentu tapi intuitif, kan kita mengalami itu gitu ya. Seperti ya ada perasaan-perasaan tertentu tapi sebenarnya sifatnya intuitif gitu kan. Nah, perasaan itu memang macam-macam, tapi ada kalau orang merasa mendapat firasat gitu pada orang yang sangat sensitif, tidak selalu omong kosong kan, firasat-firasat seperti itu tuh. Gitu ya. Jadi ada intuitive thinking, intuitive feeling. Itu diperlukan. Masalahnya itu di dalam atmosfer yang sangat saintifik menjadi tidak terlatih itu intuisi itu ya. Menjadi tidak terlatih. Terabaikan bahkan gitu. Dan pada orang-orang pramodern itu justru masih terawat gitu ya, intuisi itu. Dan alangkah bagusnya kalau ada kombinasi gitu antara sensory thinking dan sensory feeling. Sensor itu maksudnya yang empiris itu, apa namanya, yang biasa menjadi landasan dalam sains. Nah, itu bagus kalau dilengkapi dengan pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu intuitif, atau apalagi kalau intuisi itu terlatih dan dipertajam, itu kalau istilah White itu prehension, kemampuan menangkap gitu. Dan memang ini berkaitan dengan kepercayaan atau eksistensi itu. Banyak indera batin manusia itu, saya menyebutnya begitu, yang intuisi maupun perasaan intuitif itu banyak berkaitan dengan pengalaman. Itu tuh real gitu ya. Cuma ya di ranah sains memang itu seperti kurang bisa dipercaya. Hanya saja kalau dalam filsafat sejak fenomenologi itu menjadi dianggap penting, dan apa namanya Einstein dan segala macam itu tuh melihatnya makin kesini makin dianggap penting lah pendeknya di kalangan para teoretikus itu. Nah, ya sebelum saya mengakhiri ini, memang kali ini kita ya catatannya begini, ini kan saya menyebutnya vision theory of reality. Tetap ini teori. Dan teori itu model untuk menjelaskan pengamatan, bukan prestasi ketat reality bagaimanapun. Sebetulnya kosmologis yang dilahirkan oleh sains pun, kalau kita percaya pada sains, itu juga hanya berbagai model kan. Dan Big Bang sebagainya itu juga salah satu model sih gitu. Cuman model yang paling masuk akal misalnya gitu kan ya. Nah, akasik ini juga model yang kalau kita mengikuti pemikiran Erwin Laszlo, ya ini memang make sense dan seperti merupakan konsekuensi lebih lanjut dari yang seperti saya bilang tadi, perkembangan aneka teori sejak relativitas, kuantum, dan teorinya itu. Jadi kalau ditarik ke lebih lanjut lagi, ya teori akasik ini model yang make sense, dan dari sudut situ menjadi terbuka kemungkinan dilanjut untuk masuk pendeknya teori seperti ini, visi seperti ini, memberi akses bagi pengalaman-pengalaman bangsa manusia sepanjang zaman, yang biasa disebut paranormal lah, religius lah, spiritual lah, mistik lah gitu ya. Justru memberi akses ke situ gitu ya. Visi itu gambaran komprehensif yang mungkin tentang kenyataan gitu kan. Komprehensif mungkin kenyataan. Kita bicara soal kemungkinan sih ya. Mungkin bukan dalam arti probabilitas barangkali, tapi
verisimilitude. Verisimilitude itu seperti mendekati. Kita merasa ini mendekati realitas, gitu kan. Bukan sekedar ada kemungkinan, maka salah satu yang paling mungkin, tapi ini mendekati, kalau istilahnya siapa, Karl Popper ya. Nah, validasinya bagaimana sih dari ginian tuh? Kalau diverifikasi barangkali ya susah, seperti segala teori kosmologis sebenarnya ya susah. Paling masuk akal tidak masuk akal, koheren tidak koheren logikanya. Karena bagaimana kita menjangkau seluruh semesta dari pikiran kita. Jadi, koherensi logis tapi testimoni. Kalau ini, dan yang menarik adalah teori fisika dan logik itu bisa dibaca buku yang ini. Tapi juga buku ini, The Intelligence, The Intelligence of the Cosmos. Ini juga masih berbincang tentang itu. Tapi terutama ketika dia mengumpulkan pengalaman-pengalaman, sebutlah metafisik kalau di Indonesia, pengalaman metafisik atau mistik, dia itu juga sangat menarik gitu ya. Dia mengumpulkan justru tokoh-tokoh yang sangat intelektual sebenarnya. Itu dikumpulkan, khususnya orang-orang yang memang mengalami dimensi lain itu. Itu tuh dikumpulkan di dalam buku The Akashic Experience ini. Nah, ini yang saya maksud sebagai testimoni. Testimoni nyambung sejauh saya mengeksplor itu memang nyambung ya, pengalaman-pengalaman seperti itu dengan pengalaman ribuan orang yang sudah diteliti lewat para psikiater seperti Michael Newton, Brian Weiss, lalu Walter Samke dan sebagainya. Ya, saya membaca reportase dari para psikiater, neuroscientist dan sebagainya tentang pengalaman-pengalaman serupa, dan itu nyambung dengan pengalaman Erwin Laszlo, dan dalam arti itu testimoni itu gitu ya. Jadi adalah sesuatu yang nyata juga dan dialami banyak orang, sebenarnya ribuan orang, pengalaman-pengalaman bagaimana kesadaran memasuki dimensi yang lain, entah lewat pengalaman koma, mati suri, dan lain-lain, pengalaman mistik, peak experience, under hipnosis, itu yang diteliti melalui hipnotis, itu semua sangat berkorelasi, nyambung gitu. Nah, dari sudut itu sih, itu kami menganggapnya kok layak untuk dilihat gitu ya, si Akashic ini. Kira-kira begitu, Bapak Ibu, dan silahkan kita berbincang tentang hal ini.